Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asanil Ahpas MAPD selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan yang terhormat teman-teman dari kelas 12 IS 2. Sebelum memulai pembelajaran dari hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran daring hari ini bisa berlancar dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ahsanil Ahpas untuk memulai pembelajaran daring hari ini. Oke, terima kasih Yusnia Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana ila thoriqil qawim wa faqihna fi dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah sahadatan tuwasiluna ila jannati na'im wa takunu sababan linadrati liwajhil karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu sanadil azim wa ala alihi wa sahbihi ulil fadlil jasim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Anakku yang berbahagia, Bapak selalu berdoa semoga kita bersama selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, diberikan rizki, sehingga tidak susah untuk bisa ikut belajar daring. Karena ikut belajar daring itu dipengaruhi oleh sinyal dan perangkat, dan dua-duanya itu rezeki yang Anda miliki, yang Allah berikan kepada kita. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi. Di bab pertama kita diminta untuk mampu menganalisis makna dan mampu meneladani dari makna Asmaul Husna tersebut. Nanti di ujung acara Bapak akan meminta bukti Anda sudah mempelajari materi ini yang dihubungkan dengan sebuah pemaknaan berupa cerita novel yang Anda sedang tulis. Tapi pertemuan ini Bapak minta nanti garis besar yang Anda tulis, tentu Anda mampu menulis itu tidak mungkin kalau tidak paham, tidak mampu memaknai Asmaul Husna tersebut. Sebelum ke sana, Bapak akan jelaskan sedikit ya terkait dengan materi Asmaul Husna, ya, menganalisis makna Asmaul Husna. Suara Bapak kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Ya. Kedengaran, Pak.
menganalisis makna Asmaul Husna. Ini materi pertama ya. Pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 12. Asmaul Husna itu yang masih bunyi di mute ya. Ada suara di belakang itu. Nama-nama paling baik dan sempurna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, asma dan husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Lebih baik, isim tafdil. Superlatif bentuknya. Ini bahasa superlatif ini sebenarnya ketika kita menggunakan bahasa dinisbatkan dengan sesama kita. Dinisbatkan maksud Bapak dihubungkan dengan sesama kita. Kalau ada yang baik, ada yang biasa saja, ada yang terbaik. Itu nisbat buat manusia. Sejatinya ketika dihubungkan dengan Allah, hilang itu. Bahasa-bahasa itu hilang. Yang ada Allah memiliki nama baik dan sempurna. Selesai. Kenapa begitu? Karena logika kita bermain. Tidak ada yang harus dipersandingkan dengan Allah. Ketika Allah baik, ya sempurna baiknya itu. Tidak kemudian ada bandingan. Ketika Allah baik berarti ada yang terbaik. Ketika Allah terbaik berarti ada yang baik. Oh tidak. Itu namanya menyandingkan. Dan bagi Allah, Allahu Ahad, tidak ada bandingan. Ya, Allah punya sifat wahdaniyat, Allah Maha Esa. Jadi tidak ada lagi bahasa sebenarnya. Tetapi bahasa ini dinisbatkan buat kita. Kalimat yang paling ujung itu ya sudah terbaik. Kalimat yang paling ujung itu sudah maha. Maka terjemahnya maha penyayang, maha pengasih, itu nisbat. Ya. Untuk memposisikan bahwa kedudukan Allah itu paling atas. Asmaul Husna, nama baik. Jumlahnya ada 99. 99 itu Anda lantunkan kan? Nas'aluka ya man huwallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul zabar al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhab razaqul fatahul alim al-qabidul basitul hafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir. Terus al-halimul azim al-ghafurur syakur al-aliyul kabirul muqitul hasibul jalilul karim dan sebagainya. Ada 99. Ingat, dihafal. Ada sebuah keterangan bahasa terjemahnya itu barang siapa yang hafal Asmaul Husna dakhala jannah. Hafadha Asmaul Husna dakhala jannah. Barang siapa yang mampu menghafal Asmaul Husna yang 90 itu maka masuk surga. Sebenarnya bukan hanya menghafal, mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kejar bahasa dasarnya aja menghafal.
Jadi kalian sudah hafal alhamdulillah. Nanti di kelas 12, di ujung pembelajaran kelas 12, setelah ujian madrasah biasanya ada ujian kompre, tahfidz, nanti ditagih. Ada 7 akan kita pelajari di pertemuan kalian. Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Oke. Yang pertama Al-Afu. Al-Afu itu kalau secara bahasa itu afu, memaafkan, mencerabut, menghilangkan, itu Al-Afu. Pau kecilin Pau, lagi ngajar Pau. Pau, lagi ngajar kecilin ya. Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Allah memaafkannya itu universal. Ya, diberikan kepada semua hambanya, baik itu yang meminta maaf ataupun tidak. Luar biasa. Maafnya Allah itu tidak bersisa. Al-Afwi. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumuz syaitan biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Walaqad afallahu anhum, ketika diterjemahkan, orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan. Berpaling itu kabur, al-firar minal jahfi, kabur lari dari peperangan. Sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh setan, digoda oleh setan. Ya. Disebabkan sebagian dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Oke. Itu makna. Sekarang bagaimana meladani? Pau, ayo lagi ngajar Pau. Kecilin. Katanya lagi dengerin ayang ngajar. Ada 2 yang Bapak tawarkan pada kesempatan ini. Pertama, kaitannya bagaimana kita meneladani dari ini kaitannya dengan Allah, bagaimana teladan ini kaitannya dengan sesama manusia. Oke. Meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya, itu pasti. Itu harus dimiliki oleh kita. Ya. Kemudian yang kedua, ini perintah untuk kita sebagai manusia supaya menjadi manusia yang pemaaf. Menjadi manusia yang mampu menutup aib orang lain. Ya, menjadi seorang manusia yang memiliki sifat al-afu. Menjadi manusia yang memiliki sifat al-ghafar. Al-afu menutup, memaafkan. Walaupun orang lain tuh nggak minta maaf. Kita sudah memaafkan. Apapun kesalahan orang pada diri kamu, udah. Kamu close, tidak ada masalah, besok ketemu seperti biasa, luar biasa. Kamu orang Indonesia, jangan ikutinlah nenek moyang kamu. Yang bermasalah di kakek kamu yang ke-7, kenapa kamu masih dendam? Oh tidak. Kadang-kadang orang tua dulu kan ada bahasa begini, jangan pernah berhubungan dengan keluarga dia. Kenapa? Keturunan kita dulu sakit hati sama dia. Nah itu jauh dari sifat al-afu. Bahkan ada wasiat yang turun temurun. Keluarga kita, keluarga besar kita, haram hukumnya menikah dengan keluarga dia. Alasannya apa? Itu susah dijelaskan. Padahal mah dulu nenek kamu yang 7 turunan itu tuh ditolak. Jadi akhirnya dendamnya diturunkan. Nah itu bukan sifat al-afu.
Al-afu itu memaafkan walaupun orang yang berbuat kesalahan pada kita itu nggak minta maaf, kita maaf. Kita selalu diajarkan setelah Ramadan, Idul Fitri, memaafkan. Walaupun bahasanya mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya perintahnya fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka itu mereka minta maaf tidak? Terlepas mereka minta maaf atau tidak, kita sudah memaafkan. Itu al-afu. Yang kedua al-ghafar, al-ghafur. Kita tuh harus jadi orang yang mampu menutup aib. Al-afu memaafkan, al-ghafar juga mengampuni, ampuni, memaafkan. Ini coba kalian kaji dalam konteks bahasanya ya, bahasa memaafkan, mengampuni itu ada bedanya nggak? Mengampuni, al-ghafur itu sebenarnya maknanya menutup aib orang lain. Ketika orang buat kesalahan, lalu kesalahan itu terjadi pada siapapun lah, dan Anda sebenarnya ada kesempatan untuk balas dendam dengan kesalahan dia. Lalu kalian sebar tuh kesalahan dia melalui medsos, melalui Facebook, Twitter, Instagram, atau WA. Nah itu Anda bukan orang yang meneladani al-ghafur sebenarnya. Tutup, Pak, saya udah kesal sama dia, biarkan orang lain tahu aib dia. Nah itu jauh. Tidak ada pemaaf, tidak ada al-ghafur dalam diri Anda. Saya yakin, saya jamin orang yang dalam hatinya tidak memiliki sifat maaf, tidak memiliki sifat ghafur, penyakitan. Karena jasmani itu dipengaruhi oleh rohaninya, oleh jiwanya, oleh mentalnya. Ya, jangan-jangan orang yang punya penyakit berat itu dalam hatinya itu banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan diantaranya ya imunnya lemah, pikirannya kusut, ya, sehingga ya stres, stroke, jantungan dan sebagainya. Coba kamu belajar dari orang-orang yang jiwanya tenang, ya bahagia lah, hidupnya itu bahagia selama-lamanya. Oke. Yang kedua, aspek yang kita pelajari yang harus kita makna itu ar-razaq, rezeki. Dalam kamus besar Indonesia itu rezeki itu sesuatu yang memelihara kehidupan kita, seperti makanan, nafkah dan lain-lain yang kita bisa nikmati. Jadi kalau orang Balaraja ngomong rezeki itu apa? Rezeki itu yang lewat kerongkongan gitu. Yang sebelum lewat kerongkongan belum rezeki. Itu sederhana tuh orang Balaraja ngomong. Iya bisa juga. Jadi kalau yang makanan kita makan sampai lewat kerongkongan itu rezeki. Kalau makannya masih di piring ya belum rezeki Anda. Belum tentu Anda makan semua. Bisa jadi dimakan kucing gitu kan. Nah itu. Itu rezeki. Jadi rezeki itu yang kita bisa menikmati. Termasuk kita punya harta, kita sodakohkan. Kalau sodakoh atas nama Anda itu rezeki. Pahalanya kan ke Anda, rezeki Anda. Ada harta, kita punya. Hari ini Anda punya duit 50.000. 50.000 itu karena jajannya Anda tidak jajan makanan, sekarang itu jajannya jajan angin. Masa daring itu jajan angin, bukan makanan. Karena makanan biasanya di rumah lebih banyak. Beli pulsa kan Anda, 50.000 beli pulsa. Ya. Berapa 50.000 yang Anda nikmatin untuk belajar? Ya, sebagian besar Anda. Tapi kan ada teman Anda nebeng tuh, tethering. Nah, itu. Jadi 50.000 itu bukan belum tentu rezeki Anda. Ada rezeki orang lain yang ada di harta Anda. Tetapi kebaikan kamu memberikan pada orang itu juga rezeki. Karena akan ada timbal balik istilah pahala. Tapi itu jangan diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Kalau bicara ibadah, kita ibadah dengan baik. Jangan kemudian saya ibadah tadi berjamaah 27, ditulis 27 derajat. Besok kemarin saya sedekah ditulis. Enggak. Malah itu akan jadi riya. Apa yang kita bisa teladani dari rezeki ini? Pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluk.
Dan Allah menjamin rezeki bagi manusia yang berusaha mendapatkan rezeki. Ya, rezeki. Insya Allah, Bapak perhatikan di sekitar kita tuh nggak ada yang hidup tidak Allah kasih rezeki ya. Terlepas bahasanya dia miskin, dia biasa-biasa, dia kaya, itu hanya klasifikasi dalam stratifikasi sosial ya. Yang semiskin-miskinnya juga pasti dia dapat rezeki itu. Jadi bukan kemudian dia harus banyak uang rezeki itu. Dia bisa memelihara hidup, bisa mempertahankan hidup itu rezeki. Dia bisa hidup juga udah rezeki itu. Ya. Untuk ukuran hidup cukup dia. Yang nggak cukup apa? Yang nggak cukup itu dia nggak punya iPhone. Dia nggak punya laptop. Itu nggak cukup itu, karena itu termasuk gaya hidup. Dia nggak punya motor, ya. Dia rumahnya ngontrak. Nah itu hal lain, itu gaya hidup. Meskipun itu pun harus kita perjuangkan. Jangan menyerah dengan keadaan. Kita harus berusaha, karena Allah menjamin rezeki setiap makhluknya itu, dan juga memberikan jalan rezeki bagi yang berusaha mendapatkan rezeki. Ya saya mau berdoa aja lah dapat rezeki. Masuk ke masjid, sholat duha. Dari duha sampai subuh, di masjid aja ngapa-ngapain. Nunggu rezeki dari Allah. Nah, hukum kausalitasnya nggak dipakai. Hukum kausalitasnya nggak dipakai. Ada cara untuk mendapatkan rezeki. Anda ingin punya uang, ya bisnisnya bisnis yang halal. Gitu. Anda ingin cerdas, belajar, serius, semangat, itu. Enggak, Pak ada ilmu laduni katanya, nggak belajar langsung cerdas, enggak itu. Semua harus diusahakan. Cuman tingkat penerimaan kita terhadap ilmu itu tergantung kapasitas otak dan tergantung kebersihan jiwa kita. Ada yang 3 tahun nih bodoh amat nih orang nih nggak ngerti-ngerti. Ya karena dalam hatinya kotor. Ini orang baru sekali aja diajarin udah lancar nih melebihi gurunya. Wah berarti dia hatinya bagus. Karena ilmu itu cahaya Allah. Sekarang cahaya Allah yang suci mau nggak masuk ke diri kamu yang kotor, mental. Jadi kalau cahaya Allah itu harus dijemput dengan diri jiwa yang suci biar masuk. Kemudian yang kedua, kita harus saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Kita dapat uang, dapat harta. Di mute ya, di mute. Yang masih nyala di mute. Itu Allah menyuruh kita ketika kita mendapatkan harta membayar zakat, bersedekah, infak. Itu diajarkan. Halo, di mute. Kemudian yang ketiga Al-Malik. Al-Malik itu Allah tidak butuh pada sesuatu. Dan Allah adalah zat yang dibutuhkan. Allah penguasa. Allah adalah raja, pemilik secara mutlak segala yang ada. Pemilik mutlak. Kalau kita manusia, kalaupun memiliki hanya nisbi, hanya status, semuanya milik Allah. Jangan sombong, ya. Punya jabatan, punya harta, punya tanah, punya apapun itu milik Allah. Tapi kamu jangan bilang begini, ini milik Allah, saya ambil aja. Enggak. Karena ada hukum syariat yang diberlakukan. Kepemilikan itu berlaku dalam fikih. Pak ini ada jambu keren katanya, saya ambil aja. Yang pemilik nisbinya datang, kamu mencuri. Oh ini milik Allah, ya nggak bisa begitu kamu. Karena ada hukum yang harus dilaksanakan di dunia ini. Hukum syariat namanya. Semua milik Allah, iya. Tetapi Allah titipkan kepemilikan itu atas dasar pemilik nisbi. Ya, kamu yang laki-laki nggak bisa sembarangan menyentuh perempuan dengan alasan ini milik Allah, perempuan ini saya peluk, nggak bisa.
Karena ada syariat yang dilakukan. Kamu boleh megang perempuan, tapi harus atas izin yang punyanya. Yang punya siapa? Pertama Allah. Yang kedua orang tuanya. Kamu izin orang tuanya, proses nikah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan aturan dari Allah, sah. Nanti mau ngapain juga terserah. Jangan alasan semuanya milik Allah, tidak. Kita pemilik nisbi, termasuk kita punya badan, ya, punya paras cakep, punya paras cantik. Jangan sombong. Semuanya milik Allah. Ketika Allah menghendaki ninggal, ya ninggal, dikubur, habis dikubur busuk, nggak ada mukanya, karena kembali kepada pemiliknya. Apa yang kita teladani dari Al-Malik? Meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Tolong yang punya jabatan-jabatan, nanti kalian punya jabatan, ingat, semuanya milik Allah. Semuanya akan mati, semuanya akan fana, ada ujungnya. Yang kedua, dari Al-Malik ini kita selalu minta izin kepada pemilik barang, pemilik sesuatu. Izin ke Allah, izin ke pemilik nisbinya, dan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kita diberikan badan kita itu milik Allah lah. Ya, bertanggung jawabnya apa ya? Gunakan untuk mengabdi kepada pemiliknya. Udah dikasih sehat, udah dikasih rezeki, tapi nantang pemiliknya. Itu orang yang tidak tahu etika. Orang yang gak ada akhlak. Dipinjemin buku nih. Dipinjemin, habis itu dihilangkan. Gak ada basa-basinya, gak ada akhlak itu orang. Yang keempat, Al-Hasib. Al-Hasib itu Allah yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Allah yang maha memperhitungkan, ya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini atas perhitungan Allah. Nah, oleh karenanya kita harus selalu dalam proses Al-Hasib ini introspeksi, ya. Dan selalu kalau bisa kita selalu melebihi dari orang. Maksudnya begini, kalau anda punya hutang 10.000, terus anda lupa, saya punya hutang 10.000, 20.000, bagusnya dibayar 20 apa 10? Bagusnya dibayar 20.000. Kalaupun kelebihan, kamu sodako. Kalau anda punya hutang 10.000 apa 20.000, terus ingatnya kayaknya 10, dibayar 10.000, berarti anda punya hutang 10 tuh masih. Ya kalau orang itu mengikhlaskan, tidak ada sangkut paut nanti di akhirat, kamu beruntung. Tapi kalau orang itu tetap lagi di akhirat, kamu rugi. Punya amal cuma 2, nanti diminta semua sama yang punya yang kehutangan, habis kamu. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu biasana minha radduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kamu dihormati dengan sesuatu, dengan salam penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Balaslah penghormatan itu minimal sepadan. Assalamualaikum, kata orang. Kamu jawab, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kata orang, assalamualaikum warahmatullahi. Kamu jawab, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang ngucapin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Lebihin. Orang minjamin uang 1.000. Kalau anda punya, bayarlah 1.000, lebihin 500. Orang yang dipinjemin seneng, Pak, itu kan riba ngelebihin. Oh, enggak. Riba itu kalau ada perjanjian. Kamu kalau minta sama saya 1.000, nanti kamu harus bayar 2 kali lipat, ya. Nah, itu. Kalau kamu ngasih kemudian lebihin, riba. Itu kebaikan kamu. Orang yang ngutangin enggak ada
basa-basi untuk dilebihin. Kalau riba itu ketika ada kontrak, ketika ada persyaratan, kamu saya pinjemin 10.000 ya, sebulan ya, tapi Anda balikin 20 karena kepepet mau ambil. Nah begitu. Bedanya begitu antara riba itu sebenarnya di akadnya itu. Nanti dipikir itu bagiannya ya. Apa yang kita teladani dari Al-Hasib? Pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan kecukupan dan membuat perhitungan. Yang kedua, ya kita harus mengevaluasi diri ya secara konsisten. Evaluasi diri kita itu. Jangan hidup dibiarkan mengalir begitu aja. Kita harus punya visi dan misi manusia itu. Jangan kalah sama setan. Setan tuh punya misi dan visi. Visi misinya setan itu bagaimana menghancurkan kehidupan manusia itu sehancur-hancurnya dan sesat-sesatnya. Kamu harus punya visi. Saya di tahun ini nanti saya ketika sudah umur 40 tahun itu kalau bisa sudah punya lembaga, saya sudah menjadi kiai besar gitu kan. Dan saya mampu memberikan manfaat bagi orang lain gitu kan. Dan saya harus berbuat baik supaya saya mendapatkan husnul khotimah. Kejarannya surga, ridho Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Hadi itu Allah Maha memberi petunjuk. Ya. Siapa yang bisa teladani Al-Hadi, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Yakin. Petunjuk Allah itu tertuang dalam kitab suci, Al-Quran. Tertuang dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Wajib hukumnya kita belajar ilmu agama. Wajib fardu ain. Belajar ilmu agama itu fardu ain. Belajar ilmu akidah halak itu fardu ain. Fardu ain itu wajib terhadap semua individu. Jika tidak dosa dia. Dosa. Beda lagi dengan fardu kifayah. Anda belajar ekonomi, mohon maaf. Itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Kompetensi Anda nantinya. Tidak semua orang ahli ekonomi. Tetapi semua orang wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Mau dia ekonom, mau dokter, mau apa, wajib. Karena kalau tidak, kehidupannya secara agama ya tidak ada untungnya. Dunia oke. Kemudian yang kedua, kita harus membagikan petunjuk pada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Kita punya ilmu, share ilmu itu. Jangan diperjualbelikan kalau bisa. Oh, kamu belajar saya bayar, kan saya dapat ilmu juga sekolah, bayar saya 150 per bulan, buset. Macam apa itu orang? Memberikan petunjuk yang tanpa pamrih. Ya, kalau ilmu itu sebenarnya kalau nggak bisa dihargai, ilmu itu nggak bisa dihargai. Nah, perkara orang ngasih ke kita itu bukan bayar ilmu yang kita ajarkan, ilmu punya Allah. Membayar transportnya, membantu untuk akomodasinya, bukan bayar ilmunya. Ya kalau orang minta pendapat, jawab. Kalau orang minta diajarin, jawab tanpa pamrih. Ya. Man katimal ilmi mal'unun. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat di dalam kitab Sulamut Taufik. Selanjutnya, Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta, mencipta dari tiada, mencipta tanpa contoh terlebih dahulu. Bagaimana kita melayani Al-Khaliq? Ya meyakini bahwa Allah mencipta segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ciptaan Allah itu sempurna. Ya, sempurna. Kemudian di balik itu kita harus mampu berkreasi, berinovasi. Kreasi itu kreatif ya. Ya, insya Allah orang kreatif itu tidak sengsara lah. Ya, hal-hal seperti apa sehingga kelihatannya murah ketika Anda orangnya kreatif menjadi berharga. Inovasi. Kita buat hal-hal yang pembaharuan.
kita mampunya itu kreasi, inovasi. Ya kalau menciptakan dari yang sebelumnya nggak ada ya nggak bisa. Semuanya pernah ada contohnya. Kita mencontek dari ciptaan Allah. Oke, kemudian yang terakhir Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Ya. Bijaksana untuk memberikan manfaat mudah makhluknya ya. Nah ini Al-Hakim. Adanya virus corona, kita harus positive thinking. Ada hikmah di balik kejadian ini. Banyak. Ya meskipun karena kelamaan dia orang-orang putus asa. Ya dengan kelamaannya ini 2 tahun nih. Sehingga orang-orang itu menutup alam bawah sadarnya itu bahwa sebenarnya banyak rahasia-rahasia di balik pandemi ini. Tapi karena udah stres jadi akhirnya dia marah-marah. Marah-marah terhadap keadaan. Bahkan marah-marah karena tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan sedia kalanya. Kita harus mampu memaknai, mengambil hikmah, mentadaburi, positive thinking, dan kita harus sukses. Jangan kemudian kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita yang banyak dipengaruhi oleh informasi hoax. Allah yang menciptakan loh. Kita serahkan pada Allah. Tentu kita usaha manusia menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan politis Pak, terlepas mau politis apalah. Kalau memang itu kita rasa secara logika kita benar juga sih, ya ikutin. Ya kecuali Anda sudah mau melanggar, gitu. Tapi itu bukan manusia yang taat terhadap aturan. Positive thinking. Bagaimana meladani, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Konon suatu hari Tuhan ngomong ke malaikat bahwa aku kata Allah akan menciptakan di muka bumi itu khalifah manusia. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfikud dima? Apakah engkau ya Rabb akan menciptakan khalifah yang merusak bumi, saling bertumpah darah? Protes itu malaikat. Nah ayat ini yang kemudian banyak peneliti meyakini bahwa ada makhluk sebelum Adam katanya. Buktinya malaikat tahu ketika mau diciptakan khalifah Adam mereka protes. Ada kerusakan, ada pertumpahan darah ini. Tapi ini perlu diteliti lebih lanjut ya. Kajian-kajian Al-Qur'annya dikembangkan. Tetapi malaikat karena makhluk yang diciptakan untuk taat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami memuji dan kami mensucikan kau. Kata malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, saya lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Ya, bijaksana Allah. Yang kedua ya kita harus bijaksana, bijaksani. Jadi menjadi orang bijak itu harus alam pikiran itu terbuka. Cara berpikir out the box-nya harus dipakai. Punya pengalaman, punya ilmu lah. Biasanya orang yang lebih bijak itu yang ilmunya luhung. Ya. Makanya Bapak minta Anda kuliah S1, S2 nanti ya. Untuk supaya alam pikiran tuh kita tuh dewasa, bijaksana itu kan. Ya kalau ukuran aliyah mungkin pikirannya sejengkal itu mikir. Ya bisa aja orang itu mikirnya duit gitu. Tapi nggak dipikir beberapa tahun yang akan datang itu apa itu yang manfaat buat itu bijak. Kita mau melakukan sesuatu tuh melangkah tuh mikir, ini kira-kira apa nih? Berapa persen nih buat saya nih positifnya, berapa persen negatifnya? Oh, ternyata negatifnya 6/60 daripada positifnya mundur. Atau dicarikan langkah lain yang sekiranya tetap berhasil, tetapi
positifnya lebih besar gitu. Kita bijaksana itu, jangan asal asbun, asal gaplok gitu, tidak dilihat. Karena ya itu tadi, nanti Anda banyak menyesal kalau Anda hidupnya tidak bijaksana, ceroboh. Ada beberapa karakter yang harus kita miliki dari 7 Asmaul Husna di atas. Pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husnanya. Yang kedua, kita harus mampu saling memaafkan, menjaga martabat antar sesama manusia, jaga. Kemudian, saling berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, bertanggung jawab atas perkataan perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian, terus berintrospeksi diri di kala senang maupun susah, saling menasihati dengan baik, dan lihat sikon. Kadang-kadang mau menasihati, niatnya menasihati, tapi sikon nggak tepat, yang ada malah bukan diterima, ditolak. Kemudian kreatif, inovatif, pantang menyerah sampai cita-cita yang kita gapai itu tercapai. Oke, itu saja pengantar materi dari Bapak terkait dengan memaknai dan meneladani 7 Asmaul Husna. Oke, anak-anakku yang berbahagia, ini adem-adem aja yang tidur ya, ceramah pagi nih. Setelah ini kalian kan sudah ingin mengajak umat manusia lewat karya novel sederhana, minimal 5 halaman, ada covernya ya. Itu kita berusaha untuk menjadikan diri kita punya karya ya. Insya Allah kalau punya karya itu akan dikenang. Ya, semua orang yang dikenang itu, yang yang sekarang terkenal itu karena ada karya. Kalian tahu nggak Imam Asy-Syafi'i siapa? Halo? Kalian tahu Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Imam, Pak. Imam apa? Anda dengar madhab Imam Syafi'i ya, fikih ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i tidak punya tulisan, tidak punya karya, nggak mungkin beliau dinobatkan sebagai imam madhab. Ya, kamu tahu Imam Bukhari? Oh tahu Pak, ahli hadis. Kalau Imam Bukhari tidak punya karya, ya nggak bakalan. Imam Bukhari yang sekian berabad-abad yang lalu meninggal, hari ini Anda kenal. Tetangga Anda yang meninggal 10 tahun yang lalu sudah dilupakan. Kenapa? Nggak ada karya, nggak ada jasa, nggak ada yang dikenang. Jadi karya itu nggak usah harus tulisan ya. Ada karya tulisan, karya tulis, ada karya pendampingan. Ya, Anda sering ngajak orang, Anda jadi guru ngaji, walaupun tidak punya tulisan kan minimal dari mulut ke mulut tuh tahu itu guru kamu. Ingat. Nah, suatu saat nanti juga ada yang mengkaryakan diri kamu kalau murid Andanya pintar menulis. Yang ketiga ada karya pendampingan, Anda punya karya lembaga. Oh, ternyata si Syahril ini 10 tahun yang akan datang tuh punya lembaga, punya SDIT, punya yayasan. Ya kalau yayasan itu selamanya ada kan ingat, ini Ma'had Syahril Fadli. Tahu kan? Jadi karya tulis iya, karya pendampingan iya. Ya lagi Alia kelas 3 nih. Sore-sore Bapak perhatiin, oh ngajar TPQ, malam-malam ngajar ngaji alif batasa di kampung. Terlebih nanti Anda punya lembaga. Oke, itu ya. Setelah ini istirahat, nggak ada waktu, nggak ada pelajaran lagi. Anda sebenarnya udah habis ya jam kedua. Oke, Bapak akan tagih ya sinopsisnya. Pertama, nggak usah diskusi lah, sudah di ruangan chat. Al-Apu itu ada Ahmad Humani Zakaria, ada Dita Syahira, ada Intan Ayu Permatasari. Oke, ada Mutiara Irfani, ada Rizkia Fadilah.
Jadi 2 kelompok, saya minta satu aja lah perwakilan, satu kelompok saja. Terserah mau kelompok 1 atau kelompok 2. Silakan. Halo? Dita mana Dita? 33 orang yang ikut. Jumlah siswa ada. Ya, Dita silakan. Jumlah siswa ada 37, berarti 4 orang nggak masuk. Nanti dicek ya, Sahril ya, yang nggak masuk kenapa itu. Ayo Ya, Dita, Pak. sampaikan Dita, atau Intan, atau Ahmad Humani, atau siapa ini, Mutiara atau Rizky Apadilah. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Silakan, satu orang mewakili. Dibuka mic-nya. Oke, karena kelompok 1, 2 tidak ada suaranya, kita beralih ke kelompok 3 dan 4. Cika, Pak Fajar, Muhammad Fahriyandi, satu kelompok. Nilam, Sahwarani. Nah, silakan perwakilannya satu orang. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Fajar. Saya bacakan prolognya saja ya, Pak. Oke, siap. Dibuka layarnya biar ketahuan mukanya. Iya, Pak. Ya. Ya. Prolog saya, judul Asmaul Husna saya yaitu Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Prolog dari cerita ini, suatu hari di sebuah sekolah ternama yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terdapat 3 orang sahabat yang terbilang cukup akrab. Mereka bersahabat 3 tahun lamanya. Sahabat itu bernama Fajar, Fahri, dan Cika. Suka duka seringkali mereka hadapi bersama, namun semua itu berubah ketika mereka lulus dari sekolah. Semuanya masing-masing menjalani kehidupan yang berbeda. Terus? Halo. Ya, lanjut. Suaranya, Fajar. Ya, jadi mengalami kehidupan yang berbeda itu tujuannya itu masing-masing berbeda. Ada yang diberi petunjuk untuk kuliah di sana, ada yang diberi petunjuk untuk sekolah di universitas di sini misalkan. Beda-beda gitu, Pak. Ya, terus? Sudah itu aja sih prolognya. Oh. Tapi ada cerita naik turun kan? Ada, Pak. Nah, jadi pembaca itu kalau bisa itu apa ya? Kalau datar aja kan baca depannya, kalau ada antagonisnya, ajaklah pembaca itu untuk kalau mau sedih gitu kan. Kalau jadi ada romantika apa ya? Ada dinamika dalam cerpen itu, di novel itu. Kalau cuma cerita begitu datar-datar aja kan kamu juga bisa merasakan ini datar banget tulisan saya itu. Selamat ya, dilanjut. Ya. Ya, di dalamnya Bapak kan baru prolognya itu. Ceritanya ada 3 anak lulus sekolah, kuliah beda-beda itu kan. Ya. Nah, nggak tahu nanti yang beda-beda itu ada yang pernah
terjerumus dalam kemurtadan, insaf kembali atau nggak tahu Bapak. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 56 perwakilan. Ya udah 10. Biarin. Iya, Bapak. Jadi berapa? Kan nggak ada lagi yang ya 56. Oh, kayaknya udah jam 9 lebih ya. Oke, gini aja, Bapak cukup tadi dari Pajar, nggak apa-apa. Nanti kelompok-kelompok semua ya, sama Pajar juga, dicatkan sinopsisnya di sini. Dicatkan di kelas Anda. Ini PS2 kan. Ini kita lagi daring di sini nih, di sini. Nanti kamu balas aja sini. Balas. Berarti harus ada 14 sinopsis ya di sini. Nggak usah bikin percakapan baru, nggak usah, balas aja. Oke ya, bisa dipahami ya, karena sudah lewat 13 menit, Bapak nggak enak nih. Khawatir pulsanya disediakannya cuma 45 menit nih. Oke, itu saja untuk siang kali ini dari Bapak. Nanti Yusnia yang menutup untuk pertemuan kali ini. Nanti sambil Yusnia menutup, nanti kalian buka aja kameranya. Oke, itu saja dari Bapak. Mohon maaf. Semoga kalian sehat ya, sukses. Bila tetap hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, layarnya boleh dibuka. Yusnia, silakan di closing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Hasanil yang telah memberikan materi hari ini. Semoga materi yang kita dengar dapat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.